Banyak daerah kayak pilkada. PDIP dengan PKS gabung banyak. Oh iya Pak? Iya, di pilkada ya. Oh iya. Dan itu realitas politik yang terjadi di daerah-daerah ya Pak ya? Ya, banyak. Nah, Bapak ingin mengatakan andai kompromi itu bisa dilakukan daerah, bukan tidak mungkin dalam skala nasional itu juga terjadi. Jangan, kita lihat sebaliknya. Ya. Apa mungkin menurut Anda Ibu Mega kembali bergabung dengan Pak Jokowi untuk mendukung Paslon 2? Mana lebih keras antara PDIP dengan PKS? Kali berkeras ini kan. Apa yakin bahwa Ibu Mega akan bergabung dengan Pak SBY? Lebih besar masalahnya di nomor 2 Ya. dengan nomor 1. Dari segi emosional, pertentangan yang emosional. Bapak mendengar atau menangkap sudah ada sinyal-sinyal itu Pak? Alah, saya kan berteman dengan semua pihak. Tahulah perasaan itu. Ya, kadang-kadang kita bisa memahami suatu perasaan. Saya memahami itu. Bahwa di sini memang ada masalah, tapi lebih besar masalah di sana. Kalau dinarasikan Pak, terlalu mahal ongkos politiknya Pak. Dan kemudian anggaran yang sedemikian besarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih baik sehingga kampanye satu putaran itu digaungkan. Komentar Bapak. Mana lebih besar ongkosnya kalau Anda salah memilih pemimpin? Kalau pemimpin salah pilih, dia mengambil kebijakan yang keliru, bisa ratusan triliun ruginya. Ini kos demokrasi, begitu loh, demokrasi ada kos. Karena kita sesuai undang-undang. Tidak boleh seperti itu, saya akan ongkosnya begini, betul ongkosnya tinggi. Mari kita efisienkan ya. Saya setuju juga kos tinggi. Kedua, kita ini pemilu yang sangat complicated. Betul Pak. Tapi pemilu kalau mudah. Kalau memang pemilu 24 itu rumit sekali, karena ada legislatif. Rumit sekali. Tapi nanti kalau ada putaran kedua ongkosnya, saya tidak yakin 17. Itu murah sekali. Hanya cetak suara baru kok. Ini demokrasi. Semua tak kesepakatan. Kalau Anda salah memilih pemimpin, ongkosnya jauh lebih besar. Dan jangka panjang, berpengaruh jangka panjang. Oke. Pak JK, Anda sudah, saya harus katakan lagi, sangat berpengalaman di politik Pak ya. Apalagi bisa disebutkan yang dituakan di Partai Golkar Pak. Pernah jabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sampai sekarang masih aktif nggak sih Pak di Partai Golkar? Tidak aktif. Ya, makanya sekali-sekali minta nasihat, ceramah. Oke. Ya masih, tapi tidak masuk dalam struktur. Tapi entah mengapa saya yakin masih ada loyalis Pak JK di sana, begitu Pak. Dan biasanya kan seperti itu Pak. Ya. Nah, begini soal loyalis ya Pak ya. Ini soal soliditas dukungan juga tadi Pak. Nah, kalaupun memang ada koalisi yang cair, bauran-bauran itu bisa saja terjadi dalam putaran kedua. Sebelum putaran kedua dimulai pun, di gelaran Pilpres ini pun kelihatannya kok di akar rumputnya malah terpecah. Di partai-partai sendirinya pun nggak solid begitu Pak. Nah, saya kasih contoh ya Pak ya. Belum lama ini ada dukungan dari Partai Golkar malah ke Pak Ganjar Mahfud. Saya nggak tahu di kota lain atau di tempat lain barangkali memberikan dukungan ke paslon lain dan lain sebagainya begitu. Tapi kan gambaran utuhnya kan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Gibran. Seberapa solid sih Pak sebetulnya Partai Golkar ini Pak kalau Bapak lihat? Iya, ini kan Golkar tidak solid karena yang dipilih itu bukan orang Golkar. Jadi orang nanya sering juga kepada saya, kok Bapak tidak dukung Golkar? Bukan soal Golkar, apanya kita mesti dukung Golkar? Dulu Munas dan juga Rapim memutuskan untuk Golkar punya calon presiden. Dan ketua Golkar, artinya Erlangga. Kemudian turun jadi capres. Dan tidak dicapai. Malah saya
minta rapat. Senior, pertemuan rapat, pertemuan senior. Saya, Akbar, Agung, dan Erlangga, Pak Ical. Ical. Kita duduk di depan Hotel Penguasa. Gimana ini Golkar? Oke, kita dukung kalau calonnya ketua Golkar. Kita mesti berusaha. Tapi kita tahu kenyataannya tidak. Dan pandangan itu seperti juga anggota lain. Bukannya tidak disiplin apa. Ya memang ketua Golkar, calon langsung Golkar tidak ada. Jadi hak pribadi masing-masing untuk memilih calon itu. Jadi bukannya tidak disiplin. Kalau katakanlah calonnya Erlangga, ya kita harus dukung Erlangga dong. Tapi bukan gimana? Itu yang terjadi. Kan ada survei juga berapa persen soliditas semua partai. Ya. Seperti tidak semua partai anggota yang memilihnya tahun 2009 itu memilih kembali. Tidak. Oke. Ini saya ingat memori masa lalu jadinya Pak. Ketika Bapak bersama-sama dengan Pak Jokowi juga waktu itu kan Golkar ada di dalam posisi yang terbelah juga waktu itu Pak. Saya 2 kali wapres. Tidak pernah, saya selalu independen. Tanpa partai. Waktu pertama, Golkar kan mendukung Pak Wiranto. Saya dukung saya. Waktu yang kedua, saya bersama-sama dengan PDIP, saya dukung PDIP. Dan diminta, saya juga diminta. Saya tidak pernah berkampanye. Golkar mendukung Pak Prabowo. Tapi setelah itu saya baik saja. Justru pada waktu 2009 saya wapres karena saya tetap bahwa marwah Golkar terjaga. Walaupun mungkin kalah, saya mencalonkan diri. Pak JK, Anda kan pernah ya bersama-sama dengan Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Dan itu perjalanan yang saya bilang 1 periode itu Pak tuntas begitu ya Pak ya. Kalau Bapak bisa gambarkan sekarang Pak, suasana dalam pemerintahan saat ini itu seperti apa Pak? Karena kan Bapak pernah ada di sana bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam periode pertamanya Pak Jokowi. Sekarang dalam periode kedua, kalau kita bisa nilai fenomena di mana menteri-menteri merangkap jadi tim ses jurkam calon tertentu. Ada yang ke kubu sini, ada yang ke kubu sini. Dan itu dinampakkan secara frontal Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana suasana kebatinan ketika rapat-rapat itu digelar Pak? Pertama saya tidak tahu keadaan sekarang karena saya tidak di dalam. Saya tidak enak untuk menduga-duga. Iya. Jadi saya tidak tahu keadaannya. Walaupun memang benar seperti Anda mengatakan bahwa beberapa menteri berbeda-beda. Menteri Pertahanannya calonkan diri, Menko Polhukamnya. Polhukam juga calonkan diri. Jadi kedua menteri berbeda-beda dukungan. Erik di sini, tentu yang PDIP mendukung Gibran, mendukung Ganjar dan ya tentu kalau sidang kabinet agak kaku lah tentu, bisanya begitu. Walaupun ya kita tanah akrab tapi masalahnya apa yang kita sinyalir dan juga ya karena selalu disebut-sebut Menteri Keuangan. Saya kira betul nggak itu? Bukan betul kalau kita lihat ya statementnya Menteri Keuangan bahwa pilihlah orang yang tidak emosional. Itu kan jelas mengarahnya apa. Dan kita juga berita bahwa Menteri Keuangan rapat dengan perdana di Bogor dengan Presiden, kemudian dengan muka yang masam Sri Mulyani keluar, itu bisa digambarkan bahwa kita ada desakan untuk katakanlah memperbesar biaya yang uangnya tidak ada sesuai tidak anggaran. Jadi Bapak bisa menangkap juga ada perasaan yang dalam tanda kutip udah nggak kerasan lah gitu Pak. Dari saya tidak tahu, menteri. tapi saya kira kalau saya tahu pribadinya Menteri Keuangan itu orang yang tegas kepada prinsip-prinsip pokok menjaga keuangan negara, anggaran negara. Mungkin ada pihak yang ingin
mendapat anggaran yang besar tapi tidak ada persetujuan, ya, menimbulkan ketidaksenangan menimbulkan tentu masalah lah gitu. Ya. Kalau saya lihat komennya dan juga saya tidak ingin mengatakan itu, hanya berdasarkan apa yang kita lihat di berita-berita Anda semua. Pemimpin yang dihasilkan daripada cara yang tidak adil, yang tidak dengan tekanan, dengan ancaman, dengan bermacam kecurangan, akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga, yang curang, yang bisa korup dan sebagainya. Jadi berbahaya untuk kita. Ya. Dan tentu saja Pak JK juga dengar-dengaran ini Pak, mengenai ada ketakutan publik Pak. Sesungguhnya digunakannya alat negara untuk pemenangan paslon tertentu. Menurut Pak JK, apakah itu mungkin dilakukan atau jangan-jangan Pak JK sudah mencium aroma itu? Saya kira bukan lagi mungkin, telah dilakukan. Ya semua orang tahulah. Kalau yang paling keras kemarin kan pidato Ibu Mega di Bandung. Jelas-jelas menyebut panas, aparat negara, polisi, TNI, janganlah merusak, jangan campur tangan. Berarti sudah ada campur tangan kan? Ya, hanya orang tidak punya mata dan telinga yang tidak saya sendiri juga langsung tidak langsung itu mempunyai dampak seperti itu. Oh iya Pak. Alah, ya, tanyalah semua orang di desa, di kampung. Nah, dalam satu kesempatan saya mendengar malah ada beberapa pihak yang saat ini ragu-ragu, cenderung takut untuk ketemu Pak JK. Saking dinilai posisi yang berseberangan, betul Pak? Iyalah, begitulah kira-kira. Oh. Ya, saya masuk karena ingin mendukung kepimpinan yang baik untuk kita semua, bukan mencari bahwa akibatnya banyak yang takut. Pertanyaannya takut sama siapa atau takut kepada yang di atasnya? Ya gitu kan. Jadi demokrasi kita sekarang sudah banyak masalah. Kita khawatirkan itu proses pemilu yang tidak benar, penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, penuh dengan muslihat, akan menghasilkan pemimpin yang tidak benar juga. Itu masalah. Dan pemimpin itu nanti, pemimpin bangsa yang besar ini. Saya masih soroti Pak soal netralitas alat-alat negara, TNI, Polri dalam hal ini, termasuk ASN. Bukankah sudah ada aturan yang jelas di sana Pak? Sudah ada rambu-rambunya, ada rel dan tracknya untuk memastikan mereka tidak ikut campur dalam politik, apalagi TNI. Saya kemarin berdiskusi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang mengatakan bahwa tidak mungkin hari ini berpolitik Pak. Kalaupun iya, intimidasi itu dilakukan lewat mana? Karena publik semua punya media sosial, dan mereka bisa merekam dan menyebarluaskan hal-hal yang dianggap menyeleweng. Ya kita berterima kasih kepada TNI yang dalam sikap-sikapnya seperti itu, cenderung lebih netral, tidak ada instruksi. Tapi yang lainnya ya sulit untuk dikatakan netral, walaupun bukan hanya aturan. Pak Jokowi sendiri sering berpidato, pokoknya memerintahkan agar netral. Karena itu saya katakan, yang salah siapa ini kalau terjadi begini keadaan? Aparatkah yang tidak memenuhi instruksi presiden? Atau ada instruksi lain daripada itu? Nah, kalau aparat melanggar instruksi presiden, itu kan tidak indisipliner artinya kan. Bisa dihukum itu.
Dan bagi kita semua, sekali lagi saya ulangi tekankan, pemimpin yang dihasilkan daripada cara yang tidak adil, yang tidak dengan tekanan, dengan ancaman, dengan bermacam kecurangan, akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga, yang curang, yang bisa korup dan sebagainya. Jadi berbahaya untuk kita. Ke depan, itu yang kita khawatirkan. Kenapa saya, walaupun sudah pensiun, tapi melibatkan diri dalam ini untuk menjaga bangsa kita ke depan dan menjaga Anda semua yang akan berada di negara besar ini. Kita ingin meluruskan. Banyak orang mari kita damai-damai. Ya, untuk damai dan aman bukan karena rakyat, karena pemimpin yang keliru, yang salah. Yang menimbulkan ketidakamanan karena keberpihakan, kan? Jangan harap ada damai kalau rakyat, pemerintahnya tidak adil. Apa yang ingin Pak JK sampaikan mengenai kondisi demokrasi kita hari-hari ini? Kalau belakangan ini kan ada istilah memberikan skor, Pak, terhadap pendapat bahkan kinerja seseorang. Kalau Pak JK bisa menilai bagaimana demokrasi kita hari-hari ini ataupun sistem pemilihan yang sudah berjalan saat ini, Pak, bisa kasih skor berapa, Pak? Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu cara mencapai tujuan. Yes. Sistem untuk mencapai tujuan. Tools ya, Pak, ya? Tools, bukan tujuan. Tujuannya ialah kemakmuran yang adil, kesejahteraan yang adil bagi semua. Nah, kalau pemerintahnya tidak menjalankan sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita, maka yang dihasilkan juga akan jelek. Nah, karena itu demokrasi itu kan memberikan kebebasan kepada rakyat, memilih rakyat yang baik, untuk rakyat oleh rakyat, yaitu dasarnya. Betul. Sejarah demokrasi dari Prancis. Nah, kita melihat, saya tidak bisa menilai, karena menilai itu butuh perbandingan. Yang kita rasakan saja bahwa ini tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita. Tidak sesuai dengan akhlak yang kita harus, tidak sesuai dengan etika yang seharusnya dijalankan oleh kita semua. Ini bisa terjadi persekongkolan besar. Dan itu ya mungkin rakyat saja diam. Tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan. Kita harap negeri ini aman, tapi yang kunci keamanan bukan di rakyat ini. Kunci keamanan di perilaku para pejabat, para pemimpin. Kunci. Kalau berlaku adil pasti damai. Begitu tidak berlaku adil, dan adil itu tak usah kita tanya, perasaan itu ada. Nah, itu masalah. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Jusuf Kalla, 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah menjabat sebagai Menko Kesra, orang nomor 1 di Partai Golkar. Banyak hal tentu saja yang menjadi input-input, masukan-masukan, insight, pencerahan yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi, Yuk, Pak JK. terima kasih. Dan saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan.